Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama, saya ambil dari Markus pasal 8, ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Firman-Nya berkata demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita, memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Selama ini kita hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Selama ini kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Selama ini kita hanya memikirkan apa yang ada dalam pikiran kita. Dan belum tentu kita pernah memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Itulah yang dikatakan oleh Yesus ketika Yesus menyampaikan pemberitahuan akan penderitaannya, bahwa dia akan dibunuh tapi akan bangkit sesudah 3 hari. Kemudian Petrus menarik Yesus dan menegur dia. Tetapi justru Yesus berpaling dan berkata, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita juga belajar dalam hidup ini supaya kita tidak hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tapi kita juga mulai belajar memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Karena apa yang dipikirkan Allah berarti itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai pengikutnya. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang dipikirkan Allah yang perlu kita pikirkan? Saya melihat ada 2 hal penting yang dipikirkan Allah yang juga harus kita pikirkan. Yang pertama dalam ayat 31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ketika mengatakan ini, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Atas dasar itulah Yesus berkata, engkau nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau kita menyelidiki ayat 31, maka kita jumpai bahwa inilah karya penyelamatan Allah bagi manusia berdosa melalui kematian Kristus, tetapi dia akan bangkit pada hari ketiga. Berarti kita melihat bahwa apa yang dipikirkan Allah yang harus kita pikirkan juga adalah, yang pertama adalah menyelamatkan manusia dari dosa. Karya salib Kristus itu sudah terjadi 2000 tahun yang lampau. Ya, itu adalah bagian dari karya penyelamatan Allah bagi manusia berdosa. Dan itulah yang dipikirkan Allah. Jadi, mari kita mulai belajar juga untuk memikirkan penyelamatan manusia dari dosa. Mari kita juga mulai memikirkan bagaimana caranya supaya manusia berdosa bisa bertobat dan percaya beriman kepada Yesus Kristus. Karena itu yang dipikirkan Allah, yang harus juga kita pikirkan.
Jadi itu berarti bahwa mari kita mulai belajar apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, supaya kita bisa menyelamatkan domba-domba yang hilang. Supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang masih hidup dalam dosa, manusia yang masih hidup dalam kegelapan, orang yang belum percaya beriman kepada Yesus. Itulah yang kita pikirkan supaya mereka bisa percaya kepada Yesus dan akhirnya mereka bisa memperoleh keselamatan. Itu suatu hal yang dipikirkan Allah dan itu juga yang harus kita pikirkan dalam perjalanan hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang kedua, apa yang dipikirkan Allah yang harus kita pikirkan? Ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setelah Yesus berkata kepada Petrus, enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ayat selanjutnya Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya bahwa Yesus sedang mengajarkan bahwa menjadi pengikut Kristus yang baik, ya harus menyangkal diri, harus memikul salib dan mengikut Yesus. Disinilah hal yang kedua yang saya dapatkan, memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Yang kedua yang harus kita pikirkan adalah bagaimana supaya kita bisa jadi pengikut Kristus yang baik. Pengikut Kristus yang benar. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi jadi pengikut Kristus yang benar. Pengikut Kristus yang betul-betul pengikut. Dan namanya pengikut harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Itu pengikut Kristus yang baik, yang qualified, yang memenuhi syarat sebagai pengikut Yesus. Kita ini kan seringkali hanya sebagai simpatisan saja, bukan sebagai pengikut Kristus yang sebenarnya. Nah, karena itu memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Yang kedua adalah mari kita memikirkan juga untuk kita, orang lain, supaya bisa jadi pengikut Kristus yang baik. Bukan pengikut Kristus yang asal-asalan. Bukan pengikut Kristus yang hanya sekedar pengikut ikut-ikutan saja. Tapi kita betul-betul sebagai pengikut Kristus yang baik. Dan kita juga berusaha supaya orang lain juga, oleh karena pelayanan kita, pengajaran kita, mereka juga menjadi pengikut Kristus yang baik. Itulah yang memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Sehingga kita juga mau terlibat terhadap apa yang dipikirkan Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Tolonglah kami untuk kami memikirkan apa yang dipikirkan Allah, yaitu penyelamatan manusia dari dosa dan menjadi pengikut Kristus yang baik. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan atas umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang sakit tambah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.